pagi nakku, berjumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Hari ini kita membahas tentang sistem reproduksi. Nah, anak-anak Ibu semua pasti sudah siap ya mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, meskipun kita belum berjumpa, anak-anak Ibu semua harus semangat, tetap harus memberikan yang terbaik supaya apa yang dijelaskan Ibu dapat dipahami. Oke, kita mulai anakku ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama untuk mengidentifikasi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, untuk menjelaskan fungsi organ reproduksi. Nah, kita langsung membahas yang pertama alat reproduksi pada pria ya. Yang pertama yang kita bahas adalah organ reproduksi pria bagian luarnya ya. Jadi organ reproduksi pria yang pertama itu namanya adalah penis ya. Apa fungsi penis di sini? Fungsi penis di sini sebagai alat kelamin pada pria untuk sebagai alat kopulasi atau persetubuhan ya. Sekaligus dia sebagai alat ekskresinya. Ya. Nah, organ reproduksi pria bagian luar yang kedua itu adalah skrotum ya. Skrotum ini adalah pembungkus dari yang namanya testis ya. Jadi dia pembungkus testis atau telur pada seorang laki-laki kan gitu ya. Apa fungsinya skrotum ini? Dia itu pengatur suhu testis ya, supaya testisnya memiliki suhu yang lebih rendah ketimbang suhu tubuh. Nah, kira-kira gambar dari organ reproduksi pria ini adalah seperti yang gambar yang ditampilkan ini. Supaya kita bahas organ reproduksi laki-laki bagian dalam. Bagian dalam artinya tidak bisa kita lihat dari luar tubuh dari seorang pria itu atau laki-laki. Jadi dia terdapat pada di dalam tubuhnya. Ya. Nah, langsung saja kita bahas organ reproduksi pria bagian dalam yang pertama. Nah, jadi yang pertama ini namanya adalah testis. Testis ini jumlahnya satu pasang atau 2 buah. Nah, apa testis ini? Testis ini sering disebut dalam kehidupan sehari-hari ini telur yang tidak bisa pernah menetas nakku. Nah, ini fungsinya menghasilkan sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Ya. Nah, masuk kita ke bagian yang kedua, ini sudah masuk ke salurannya ya. Nah, saluran yang berikutnya, bagian yang berikutnya itu namanya adalah epididymis. Epididymis ini adalah saluran berkelok-kelok. Nah, kenapa dia harus berkelok-kelok? Karena dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk pematangannya. Jadi, biasa epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Nah, bagian yang berikutnya namanya vas deferens. Ini biasa disebut sebagai saluran keluar karena dia berfungsi mengangkut sperma dari epididymis menuju kantong sperma. Nah, berikutnya adalah vesika seminalis atau sering disebut sebagai kantong sperma. Ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara sebelum dikeluarkan dari yang terakhir merupakan yang namanya adalah uretra, merupakan saluran terakhir dari saluran reproduksi pria ya, sebagai alat untuk mengeluarkan sperma dari kantong sperma. Nah, berikutnya kita masuk sebagai alat reproduksi pada wanita atau perempuannya. Nah, jadi ini adalah reproduksi luar, adalah reproduksi dalam. Yang luar itu adalah vagina. Yang dalam ada nanti ovarium, oviduct atau tuba fallopi, dan yang terakhir adalah uterus atau rahim. Nah, yang pertama ovarium. Ovarium ini jumlahnya sepasang. Ada ovarium kanan, ada ovarium kiri. Dan biasanya ini akan matang secara bergantian
selama 28 hari sekali. Ya, apa fungsi dari ovarium ini? Menghasilkan ovum atau sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, ketika ovarium kita sudah menghasilkan sel telur, maka sel telur itu akan masuk ke saluran yang namanya oviduct ya. Di bagian oviduct itu ada nanti namanya saluran tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi ini adalah tempat sel telur menunggu sperma ya. Jadi ketika sperma nanti berhasil masuk ke dalam tubuh, maka terjadi pembuahan di bagian tuba Fallopi. Ya, jadi tuba Fallopi ini berfungsi sebagai tempat pembuahan atau tempat bertemunya sperma dan ovum. Nah, berikutnya adalah uterus atau rahim. Nah, fungsi dari uterus atau rahim ini adalah sebagai tempat perkembangan zigot apabila terjadi fertilisasi atau pembuahan di bagian tuba Fallopi atau oviduct tadi. Nah, jadi pada uterus ini biasanya bagian dinding rahimnya itu disebut dengan endometrium ya. Jadi endometrium atau dinding rahim ini mengalami penebalan ketika terjadi ovulasi. Apa itu ovulasi? Peristiwa matangnya ovum sehingga lepas dari ovarium ya. Jadi dia akan mengalami penebalan saat itu dan meluruh ketika menstruasi. Kenapa bisa terjadi menstruasi? Karena tidak terjadi pembuahan. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio di dalam uterus itu atau rahim akan mengalami perkembangan. Jelas ya. Nah, yang terakhir adalah vagina. Vagina ini merupakan saluran akhir dari sistem reproduksi seorang wanita atau perempuan. Ini juga berfungsi sebagai alat kopulasi dan biasanya kalau secara normal melalui vagina juga terjadi proses terjadinya melahirkan ya, atau ketika pada keadaan normal maksud ibu ya. Jadi vagina ini berfungsi sebagai alat kopulasi sekaligus saluran untuk melahirkan. Ini jika ada yang kurang jelas dengan apa yang Ibu jelaskan, boleh ditanya melalui chat pribadi atau ditanyakan di grup ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan hari ini dapat dimengerti anak Ibu sekalian dan bermanfaat. Oke nakku, selamat pagi, salam sehat.